Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama monggo kula panjenengan sedaya sareng-sareng bersyukur kehadirat Allah azza wa jalla karena sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan dua nikmat setidaknya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dua nikmat yang kata Nabi seringkali dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nikmatan maghbunun katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Kata Nabi, dua nikmat itu adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Sempat niku atasipun nikmat waktu, nikmat hidup. Maka kalau kita ngaji Al-Quran, seringkali Allah bersumpah atas nama waktu. Wal asri demi waktu, wal laili demi waktu malam, wal nahari demi waktu siang, wal fajr demi waktu fajar, wad duha demi waktu duha. Semua itu Allah letakkan di ayat pertama dalam beberapa surat yang mengisyaratkan, kata para ulama, Allah sangat konsen terhadap masalah waktu supaya manusia hidupnya tidak sia-sia. Bahkan jangan sampai manusia itu hidup dalam keadaan rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Artinya hidup mereka itu tidak ada manfaatnya manusia. Kalau sekedar hidup, harus dimanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, illal ladzina amanu. Orang yang beriman itu hidupnya enggak boleh rugi, harus beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman itu pasti salatnya khusyuk. Orang beriman itu pasti meninggalkan dalam hidupnya hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islamnya seseorang itu bisa dilihat ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu jamaah sekalian, baru saja kita beranjak atau berpindah dari tahun 1445 Hijriah
menuju ke tahun 1446 Hijriah. Kita diperintahkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran untuk bisa berhijrah dalam konteks kekinian, kata para ulama tafsir. Lek sien Kanjeng Nabi hijrah niku untuk menghindari intimidasi, ancaman dakwah di kota Makkah menuju ke kota Yasrib yang sekarang disebut dengan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad itu wajib berhijrah supaya ada peningkatan kualitas hidup, supaya hidup kita lebih baik. Endingnya adalah husnul khotimah, goalnya itu adalah husnul khotimah. Maka kita harus berhijrah, kata para ulama tafsir. Dalam bahasa Arab, kata hijrah itu dari kata hajaro. Hajaro yahjuru artinya pindah. Nah ini para ulama memberikan gambaran hijrah itu setidaknya ada 3 tempat yang harus kita lakukan dalam berhijrah. 1, hijrah dalam pengertian tempat, ya, artinya kalau kita hidup di sebuah lingkungan yang tidak baik, maka kita wajib hijrah di tempat yang lebih baik. Kalau kita tinggal di satu daerah yang mayoritasnya itu orang-orang yang ahli maksiat, kita harus berhijrah ke tempat orang-orang yang ahli taat, supaya tidak terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Maka kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan kalau misalkan kita bekerja di satu tempat yang notabene-nya itu adalah mereka ahli maksiat, para koruptor misalnya, di situ bersemayam para koruptor, maka kita wajib berpindah dari tempat kerja itu, harus resign sepanjang kita bisa mencari tempat pekerjaan yang lain, kecuali darurat. Kalau nggak ada tempat lain, maka kita sementara bertahan di tempat itu, tapi kita harus bisa menjaga diri supaya tidak ikut-ikutan seperti yang mereka lakukan. Ini namanya hijrah tempat. Okay? Yang kedua, kata para ulama, ada namanya hijrah keadaan. Keadaan itu kalau dulu kita jarang ke masjid misalkan, nah setelah hijrah itu harus ke masjid, Pak. Kalau dulu kita jarang baca Al-Quran, nah mulai hijrahnya itu kita harus rajin baca Al-Quran. Kalau dulu kita jarang sholat sunnah, maka kita hijrah memperbanyak sholat sunnah. Begitu seterusnya, ya, termasuk ibadah puasa. Kalau dulu misalnya kita kuat puasa sunnah tapi nggak puasa, saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan sehat, diberikan sempat, diberikan umur panjang oleh Allah, maka kita mempergunakan itu untuk melaksanakan ibadah yang lebih baik dan lebih berkualitas. Nah, itu namanya hijrah dalam keadaan. Jadi 1, hijrah dalam pengertian tempat, 2, hijrah dalam pengertian keadaan, dan yang ketiga, kata para ulama, hijrah dalam pengertian sifat. Kalau kita dulu mungkin ada di antara kita yang jahat, maka sekarang kita hijrah menjadi orang baik. Kalau dulu kita bakhil, kikir, nah ketika kita ingin berhijrah, maka kita harus dermawan. Ya, jadi sifat-sifat yang buruk yang mungkin masih melekat sampai hari ini pada diri kita, hijrahkan sifat-sifat itu menuju ke sifat yang lebih baik. Nah, itu yang tahu ya kita sendiri. Kalau dulu kita pemarah, kita sekarang hijrah menjadi orang-orang yang penyabar. Ya, kalau dulu kita punya sifat diktator, kasar, ya sekarang mulai lembut. Itulah gambaran sekelumit tentang hijrah yang bisa saya sampaikan berdasarkan keterangan beberapa ulama. Sekali lagi, hijrah dalam pengertian tempat, hijrah dalam pengertian keadaan, hijrah dalam pengertian sifat. Jadi kalau bisa 3-tiganya ini kita lakukan bersama-sama dalam satu waktu. Sampai sekali lagi endingnya sampai menuju ke husnul khotimah. Supaya apa? Supaya kita nggak termasuk orang-orang yang rugi. Seperti kata Allah dalam surat Al-Asr itu. Surat ke-103. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kemudian mereka yang tidak rugi selain orang yang beriman, wa amilus sholihat, mereka memperbanyak amal soleh, baik yang sifatnya perintah, wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Ya, atau meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kita meninggalkan yang haram termasuk amal soleh. Jadi jangan gambarkan
Amal soleh itu hanya ibadah wajib dan ibadah sunnah. Meninggalkan yang haram, bahkan meninggalkan yang tidak bermanfaat, itu juga termasuk amal soleh. Wa amilus salihat wa tawasau bil haq. Kemudian saling menasihati tentang kebenaran, ya, menasihati, mengingatkan dan seterusnya. Itu orang yang enggak rugi dalam hidupnya. Wa tawasau bis sabr. Kemudian mereka bersabar terhadap itu semuanya. Dengan keimanannya dia bersabar, dengan amal solehnya dia bersabar, dengan menyampaikan sesuatu yang benar juga dia bersabar. Itu orang yang enggak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, oleh karena itu para Bapak Ibu sekalian, izinkan kami pada malam hari ini untuk membacakan atau kita belajar sama-sama ayat-ayat tentang hijrah dalam Al-Quran. Karena kebetulan di masjid kita ini setiap Rabu keempat kita adakan kajian tafsir Al-Quran. Kalau kita sudah memahami terminologi hijrah dalam pengertian bahasa kira-kira seperti itu, bagaimana kemudian makna hijrah menurut Al-Quran. Setidaknya untuk menyingkat waktu, saya ringkas menjadi empat ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hijrah. Yang isyaratnya itu Allah juga memerintahkan kita hijrah. Bahwa hijrah itu adalah merupakan perintah Allah. Pertama, kita bisa lihat tadi yang sudah kami bacakan di awal, itu adalah ayat ke-218 surat Al-Baqarah. Kata Allah, jaminan orang yang berhijrah itu akan mendapatkan rahmat Allah. Satu, mendapatkan apa? Rahmat Allah. Rahmat niku kasih sayang, Pak. Lek jenengan kepingin angsal rahmat Gusti Allah, nah salah satunya itu yang bisa kita amalkan adalah berhijrah dengan 3 pengertian tadi. Kata para ulama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini ayat pertama. Ya, sekali lagi ada jaminan Allah dalam Al-Quran bahwa orang yang mau berhijrah itu dengan 3 pengertian tadi berpeluang besar untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Okay. Jadi kalau mau berhijrah itu standarnya harus iman dulu. Imannya bagus, ya. Sebagus apapun pengertian hijrah, sebaik apapun orang, kalau enggak punya iman, tertolak amalannya. Karena terminologi pertama dalam Al-Quran itu selalu Allah sandingkan dengan kalimat iman atau kata iman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu walladzina hajaru. Nah niki Gusti Allah mendamel pilihan kata, ya. Namanya diksi. Diksi itu pilihan kata. Kadang Allah bilang hajaru, kadang Allah bilang yuhajir. Ya, dari kata hajaro. Ya. Pelakunya disebut al-muhajirun. Al-muhajir itu kalau satu orang, kalau banyakan al-muhajirun atau al-muhajirin. Ya. Kalau dia sebagai subjek dia berarti al-muhajirun, kalau sebagai objek dia berarti al-muhajirin. Pelakunya, pekerjaannya hajaro yuhajiru. Ya. Di sini Allah bilang innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Sekali lagi, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang berhijrah itu, wajahadu fi sabilillah, dan kemudian mereka bermujahadah. Ya, bermujahadah itu ada dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 59. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berupaya, berusaha untuk datang kepada kami, datang kepada Allah dengan membawa sekian banyak amal solehnya tadi, baik yang sifatnya perintah maupun larangan, itu namanya mujahadah. Kesungguhan secara totalitas untuk bisa taat dengan Allah, baik yang sifatnya perintah maupun yang sifatnya larangan. Kalau perintah itu bisa wajib, bisa sunnah, ya. Tapi fokus yang wajib dulu. Nah, kemudian kalau mau meningkatkan amal solehnya dengan yang dari yang wajib itu, maka ditambahlah dengan yang sunnah. Itu namanya mujahadah.
Jadi beriman, hijrah, kemudian bermujahadah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Nah, janji Allah dalam surat Al-Baqarah 218, ulaika yarjuna rahmatallah. Itulah sesungguhnya orang-orang yang benar-benar mengharap atau berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah beberapa amalan yang mungkin bisa kita amalkan ketika kita ingin atau berharap mendapatkan rahmat Allah. Kita harus bisa menunjukkan di hadapan Allah bahwa kita benar-benar orang yang beriman, imannya berkualitas. Bukan orang beriman yang kacangan, yang Islamnya KTP, tidak sungguh-sungguh. Baru mereka berhijrah, baru mereka bermujahadah. Nah, ini hal yang harus kita amalkan. Itu janji Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Berarti mereka itu kata Allah benar-benar berharap rahmat dari Allah. Wallahu di penghujung ayatnya Allah menyampaikan wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau kita bisa berusaha dan berikhtiar mengamalkan 3 amalan tadi, beriman, hijrah, kemudian bermujahadah, Allah mudah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mudah bagi Allah untuk memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang seperti ini. Nah ini namanya ayat pertama yang berkaitan dengan hijrah. Ya, 1, berpulang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para Bapak Ibu sekalian, di dalam surat yang lain, ya, surat An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang mau berhijrah itu, ya, Allah ketika dia sudah niat, baru niat itu Allah sudah menetapkan pahalanya. Ya, makanya hijrah itu kan kaitannya dengan hadis tentang niat, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih wa hijratuhu lillahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibu aw li imra'atin yunkihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Siapapun yang berhijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Niatnya benar. Tapi ada orang yang berhijrah bersama Nabi ketika itu, niatnya bukan untuk taat kepada Allah dan Rasul, tapi untuk urusan dunia, untuk kepentingan dunia, dan untuk menikahi perempuan Madinah. Jadi orang Mekah ke Madinah ikut hijrah, tujuannya untuk mencari perempuan Madinah. Nah ini Nabi tahu seolah-olah ada tendensi-tendensi tertentu, beberapa orang yang ikut hijrah bersama Nabi ketika itu punya maksud yang tidak karena Allah dan Rasulullah, punya maksud-maksud yang lain, ya, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau hijrah itu dilakukan dengan tepat sesuai dengan tujuan hijrah itu, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir. Nanti pakai pilihan katanya yuhajir. Kalau tadi hajaru, di sini wa may yuhajir, dan siapapun yang mau berhijrah. Kalau ulangi malih, dengan 3 pengertian tadi, kira-kira 3 ini berapa yang bisa kita amalkan? Kalau 3-tiganya bisa, kita amalkan 3-tiganya. Kalau nggak bisa 3, dia 2. Kalau nggak bisa 2, 1. Jangan sampai 3-tiganya nggak kita amalkan. Ya, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Perintah Allah itu kalau nggak bisa kita amalkan semua, jangan tinggalkan semuanya, gitu kata para ulama fikih. La yudraku kulluh ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ya, apapun yang diperintahkan Allah, kalau kita nggak bisa mengamalkan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Paling tidak adalah 1 atau 2 gitu ya, kalau nggak bisa 3-tiganya. Nah di sini surat An-Nisa ayat 100, Gusti Allah tahu wa may yuhajir fi sabilillah. Dan siapapun, ya, kalau dalam ilmu nahwu kan ada ini, ya, man itu kan ismul mausul, ya, sifat konjungsi yang ditujukan untuk siapapun. Jadi kalau man itu sebetulnya nggak cocok kalau diterjemahkan barang siapa. Yang lebih tepatnya itu siapapun. Artinya mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, ya,
mau muda mau tua, ya. Siapapun mereka yang masih bisa berhijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah. Mereka hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Niscaya dia akan mendapatkan bahwa bumi Allah itu sangat banyak dan sangat luas. Artinya kalau ada tempat yang nggak pas buat kita, ya lingkungan kita rasakan tidak baik, atau lingkungan kita itu justru bisa membawa kita kepada jurang kemaksiatan, harus berhijrah. Ya, tempat tinggal ataupun tempat kerja, ya, atau tempat-tempat yang kira-kira justru mengajak kita berbuat maksiat kepada Allah. Janji Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Kalau mau niat karena Allah, fisabilillah itu hijrahnya lillahi wa rasulih, untuk Allah dan Rasulullah gitu, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud dunia, nggak punya tendensi tertentu. Wa may yakhruj min baitihi, ini terusan ayat pun, wa may yakhruj min baitihi, dan siapapun yang keluar dari rumahnya muhajiran, dengan niat hijrah, ilallahi wa rasulih, karena Allah dan Rasulullah, summa yudrikhul maut, kemudian ketika itu dia ditakdirkan Allah meninggal, ya. Nah, kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, sungguh telah ditetapkan untuknya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Peluang kedua, yang pertama peluang pertama mendapatkan rahmat dari Allah, yang kedua ada penetapan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pahala yang terbaik. Ya, belum sampai tempat hijrah nih, masih punya niat tok. Nah, makanya hadis tadi innamal a'malu, punya niat itu sudah bagus. Dengan niat kepingin berubah, kepingin hijrah, biyen gak tahu tahajud, saiki kepingin tahajud, aku tak hijrah gitu. Nah, belum kesampaian, tapi sudah ada persiapan dan niatnya sungguh-sungguh, dan Allah tahu pasti mana orang-orang yang sungguh-sungguh, mana yang setengah hati, Allah pasti tahu. Belum sampai melakukan tahajud, ketika dia tidur dia meninggal misalnya begitu. Itu sudah ditetapkan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah telah tetapkan pahala untuknya. Pahala yang pahala yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu para Bapak Ibu sekalian, pandangan-pandangan di dalam Al-Qur'an terkait dengan hijrah untuk yang keduanya. Jadi yang kedua, hikmah hijrah itu setelah mendapatkan rahmat Allah yang pertama, yang keduanya sudah ditetapkan pahala walaupun cuma sampai batas niat, belum melakukan apa-apa. Jenengan dereng tahajud, pas turu meninggal, tapi sudah niat sebelum tidur. Makanya niat itu penting. Jadi jangan nggak niat, ya. Perkara kemudian terrealisasi atau belum terrealisasi itu sudah urusan belakang, bukan wilayah kita, tapi itu ranahnya Allah. Jenengan haji, kepingin haji, ya daftar pertama, daftar seatnya dulu. Yang berapa itu harganya? 25 atau 30 atau 35 aja. Ya, inden. Nah, itu bayar itu sudah termasuk niat. Perjalanan kemudian waiting list, misalnya masuk daftar tunggu lama bertahun-tahun, jenengan misalnya, ya naudzubillah min dzalik, ya, terus dilala belum sampai kejadian haji jenengan sudah meninggal misalkan. Tapi kan sudah niat dengan pembuktian bayar di awal. Perkara nanti digantikan oleh ahli waris jenengan tidak ada masalah. Nanti kan ditulis ada perjanjian, ahli warisnya siapa, istri atau anak atau cucu dan seterusnya. Tapi kita sudah punya niat. Makanya dasar kuat hijrah itu yaitu tadi ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih. Hijrah itu kaitannya dengan niat. Ya, makanya kalau di dalam kitab-kitab fikih itu setiap kali kita membahas tentang ibadah itu selalu niat dalam peringkat pertama. Wudu harus ono niate, rukun pertama. Ya, kemudian toharoh, ya bersuci, sholat, puasa, zakat, ya. Itu yang menduduki peringkat pertama dalam konteks niat, dalam konteks rukun. Setiap ibadah itu harus ada niatnya. Sampun
supaya agak cepat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, bahasa saya begini, mengapresiasi orang-orang yang berhijrah ya, berupa penghapusan dosa. Bahasa diksinya, pilihan katanya, Allah bilang apresiasi itu sawaban. Sawaban sebenarnya artinya kalau secara bahasa pahala. Ya, kita lihat ayatnya dalam surat Ali Imran 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau memberikan mustajabah permohonannya mereka, anni la udi'u amala minkum min dzakarin aw unsa. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan siapapun yang dilakukan, baik golongan laki-laki maupun perempuan. Ini maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ingin mudah mustajabah doa yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun ataupun perbuatan buruk sekecil apapun. Ya. Jangan dianggap remeh-temeh, jangan. Ya, misalkan jenengan bisa ada duri di jalan, ini bahaya, disingkirkan. Itu kan ringan amalan seperti itu. Ya. Jangan pernah menganggap perbuatan baik itu kecil, atau jangan pernah juga menganggap bahwa perbuatan buruk itu kecil. Halat dosa titik ae, kapopo gitu, dosa cilik ae. Nah, ini terus kebiasaan terus. Ya, apalagi dosa besar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapapun yang berbuat kebaikan sekecil apapun, nanti Allah tunjukkan, iki lho keapianmu biyen. Ditunjukkan oleh Allah catatannya ke kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang berbuat keburukan atau dosa sekecil apapun juga akan Allah tunjukkan, apalagi yang besar. Ya, ini maknanya fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw unsa. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan apapun yang dilakukan oleh manusia, baik dari jenis laki-laki maupun perempuan. Ya. Kalau misalkan Allah fokus juga dengan perbuatan yang kecil, baik ataupun buruk, apalagi Allah melihat amalan yang kemudian itu kita amalkan dalam porsi yang lebih besar. Ya, apalagi dosa besar, dosa kecil aja Allah nggak pernah menyia-nyiakan. Kita meninggalkan perbuatan dosa itu kan termasuk amal soleh tadi kita bicarakan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, apalagi yang amalan-amalan yang sifatnya besar, zikir, baca Al-Qur'an, berjamaah, pergi ke masjid dan seterusnya. Berarti kita akan berusaha untuk hijrah. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Falladzina hajaru. Adapun orang-orang yang berhijrah itu, wa ukhriju min diyarihim, bahkan ada di antara mereka yang kemudian sampai diusir dari kampung halamannya karena terintimidasi, kena ancaman dan seterusnya. Wa udu fi sabili, bahkan ada orang-orang yang disakiti oleh penduduk setempat, ya. Kayak saudara-saudara kita di Palestina, ya, disakiti di tempat tinggalnya sendiri, ya, tapi niatnya di jalan Allah, fi sabili, di jalan aku, kata Allah. Dia berhijrah untuk menghindari ancaman, siksaan dan seterusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qatalu, bahkan mereka harus berperang. Wa qutilu, bahkan ada di antara mereka yang sudah terbunuh. Apa janji Allah? La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Ini yang saya istilahkan tadi, ya. Ada apresiasi langsung dari Allah melalui Al-Qur'an, ada jaminan pasti akan dihapuskan semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Ini pakai huruf taukid Pak di sini ayatnya. Menguatkan sebuah kalimat. La ada lanya, ya. Ada nunnya, la ukaffiranna. Kalau dihilangkan huruf taukidnya menjadi ukaffiru anhum sayyi'atim. Aku hapuskan dosa-dosa mereka. Tapi enggak begitu di dalam ayat ini. Sungguh pasti aku akan menghapuskan seluruh dosa-dosa mereka.
Artinya Allah menguatkan atau menegaskan kalimatnya. Apa ini? Wala udkhilannahum, dan pasti akan aku memasukkan mereka jannatin, ke dalam surga-surga. Ini bentuk jamak, bukan jannah. Kalau jannah itu satu surga. Kalau jannat dibaca panjang berarti surganya banyak. Ada jannah, ada jannatin, ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Itu juga pakai bentuk jamak. Ya seperti di sini. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sawaba min indillah, sebagai apresiasi yang datangnya dari Allah. Sawab, ya, apresiasinya itu tidak lain adalah Allah berjanji bagi mereka-mereka yang berhijrah itu dengan kriteria tadi, disakiti bahkan sampai perang, ya, diintimidasi, diusir dari tempat tinggalnya atau tanah airnya, ya, itu sudah janji. Menjadi mereka, makanya saudara-saudara kita di Palestina kan memang sebetulnya mereka bahagia, nggak masalah, karena mereka paham betul tentang ayat-ayat seperti ini, ya. Jadi ada sawaba min indillah wallahu indahu husnus sawab, dan di sisi Allah itu ada balasan yang lebih baik dari itu semuanya. Berarti ini adalah ayat ketiga yang bisa kita pelajari, berupa apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berhijrah adalah penghapusan dosa-dosanya. Yang terakhir, para bapak sekalian, kita bisa lihat juga bahwa ada jaminan syahid. Syahid itu orang yang wafat di jalan Allah. Ya, kalau mereka mau berhijrah, itu isyaratnya ada dalam surat Al-Hajj ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah itu summa kutilu. Nah, kalau tadi belum meninggal, belum sampai tujuan, ya. Kalau ini sudah terbunuh, summa kutilu au matu, ya. Kemudian mereka itu dibunuh atau meninggal, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Kata Allah, sungguh pasti Allah akan memberikan rezeki dengan rezeki yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama, berarti hijrah itu ada jaminan surga. Orang yang wafat dengan jaminan surga itu namanya syahid. Jadi rizqon hasanah itu artinya surga, rezeki yang terbaik. Tidak ada rezeki yang lebih baik setelah kita wafat kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ayat Allah menyampaikan dengan pilihan kata rizqon hasana, rezeki yang terbaik. La yarzuqannahumullahu rizqon hasana. Ya, ini juga pakai huruf taukid, pakai huruf la. Tadi la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Ini juga pakai la. La yarzuqannahumullahu rizqon hasana. Kayak surat Al-Asr tadi, ya. Innal insana lafi, pakai la untuk menguatkan kalimat dalam redaksi bahasa itu. Namanya lam taukid, ya. Ada huruf inna juga, ada innanya juga taukid, menguatkan kalimat sungguh, ya. Kalau kita baca innal insana lafi khusr, berarti sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi hidupnya di dunia sampai dia bisa mengamalkan 4 hal tadi, ya. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat, yang ketiga wa tawassaw bil haq, yang keempat wa tawassaw bis sabr. Di sini juga begitu. Walladzina hajaru fi sabilillah summa kutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan sungguh Allah itu, nah ini pakai la juga, ya. Wa innallaha lahuwal, ya. Ya. Huwa aja sebetulnya bisa, ya. Allahu huwa khairur raziqin. Allah, dialah Allah yang pemberi rezeki yang terbaik. Nah, ini untuk menguatkan kalimat sungguh Allah itu benar-benar zat pemberi rezeki yang terbaik. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Berarti yang keempat ini
janji Allah di dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang berkaitan dengan hijrah itu diantaranya adalah Allah menjamin mereka kalau wafat dalam keadaan syahid. Saya kira itu para Bapak Ibu sekalian. Jadi dari 4 ini sebetulnya masih banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang berbicara tentang masalah hijrah dengan redaksi yang tidak sama, hajaru, yuhajir, yuhajiruna dan seterusnya. Ya, tapi saya kira untuk yang 4 ayat ini, 4 tempat ini atau 4 surat ini sudah cukup mewakili pengertian hijrah dalam konteks kekinian menurut para ulama atau sementara para ulama. Sehingga siapapun kita yang kemudian mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW punya kewajiban untuk mengikhtiarkan atau mengusahakan ya untuk berhijrah dalam 3 pengertian tadi dengan makna yang sesuai dengan makna yang ada sekarang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjamin kita dengan 4 hal tadi ya, termasuk kita sudah bisa berusaha untuk bisa mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu berhijrah dalam konteks kekinian, dan mudah-mudahan hijrah kita dinilai oleh Allah dengan nilai yang terbaik, dan endingnya adalah mudah-mudahan kita bermohon mudah-mudahan dengan ikhtiar itu Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita di dunia, terlebih harapan dan cita-cita kita di akhirat dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.